Pernah jadi wartawan, kemudian aktif di banyak organisasi, dan terakhir jadi ketua KPI. Ada orang merokok sambil podcast kan? Itu kalau di media sosial, di OTT itu bebas. Kita juga lembaga penyiaran itu tujuannya untuk melakukan literasi pencerahan kepada masyarakat. Itu loh. Kita yakin bisa, kita pasti bisa. Halo sahabat weekend, ketemu lagi dengan saya Wisnu Murti. Hari ini kita undang tamu terhormat, rekan saya, mahasiswa saya sih sebenarnya, ketua alumni MM Universitas Warmadewa, dan hari ini Agus Astapa sebagai ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bali. Selamat pagi. Selamat pagi Pak Wisnu. Nah, ini luar semangat biasa. Pagi. Semangat pagi luar biasa. Ini senior dan guru saya. Jadi beliau dulu saya sering wawancarai. Sekarang giliran kita ngobrol ya. Kita berdiskusi. Kita ngobrol nih. Ya. Ya. Oke, dari perjalanan Pak Agus saya ikuti nih. Ya. Ya, pernah jadi wartawan, kemudian aktif di banyak organisasi, dan terakhir jadi ketua KPI. Ya. Gimana sih mengikuti ritme pekerjaan dan atau tugas itu seperti apa nih? Ya, terima kasih Pak Wisnu. Jadi ini memang guru saya karena saya belajar banyak juga dari Pak Wisnu ya. Dari KPU dulu kalau salah saya ingat betul. Jadi ternyata memang kita memang semua berproses. Jadi saya sendiri memang tidak ujuk-ujuk langsung begitu ya. Awalnya memang saya terlibat di Ketua Komisi Informasi Bali ya selama 2 periode di situ. Kemudian menuju sekarang ke Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bali. Jadi sesungguhnya memang bidang itu memang bidang saya yang banyak bergerak di situ ya. Apalagi sekarang penyiaran. Basic kita di TV, kemudian di radio, dan ya kita ikut saja karena memang hobi dan habit saya memang di situ. Jadi sekarang dengan tugas di KPID, ya akhirnya kita dalam konteks bagaimana melaksanakan implementasi atau regulasi yang dilakukan. Kalau dulu kan saya sebagai pelaksana atau objek yang menjadi sasaran dari KPID. Ya, dari regulasi karena saya adalah content creator juga, kemudian pembawa acara dan juga memang mengisi acara TV. Bagaimana kita dipanggil KPI dulu kemudian kita bagaimana ditegur, kemudian sebagainya. Nah, sekarang kita ada di dalam minimal kita tahulah persoalan-persoalan itu ya. Sehingga saya bagaimana sekarang antara KPID dengan lembaga penyiaran tidak menjadi sesuatu yang saling menakutkan. Saling berhadapan-hadapan. Kalau dulu kan saya dengar misalnya kalau dipanggil KPI, kalau misalnya diundang KPI sudah gemetar duluan karena pasti sepertinya ini ada sesuatu. Iya, karena kita kan lembaga pengawas ya, KPI lembaga pengawas konten. Jadi sekarang saya ingin menerapkan bagaimana KPI itu menjadi rumah penyiaran bersama. Jadi kalau ada apa-apa silahkan diskusikan, tanyakan, dan akhirnya kita berikan solusi-solusi. Oke, ada 2 hal yang saya tangkap dari cerita tadi. Ya. Dulu menjadi objek, sekarang menjadi subjek. Iya. Bedanya apa tuh? Bedanya sekarang saya harus, dulu kan kita agak bebas sedikit ya. Jadi kita ya main suka nakal-nakal kadang-kadang kan kita tahu misalnya ada aturan begini tidak boleh, tidak apa-apa, tapi kalau memang pemirsa ingin ya kita coba kan itu ya. Tapi kalau ternyata enggak, nah sekarang kita enggak bisa begitu. Jadi kita harus berikan contoh jadinya kan, ini jangan begini. Karena kita pedomannya kan Undang-Undang 32 tahun 2002 tentang penyiaran. Dan juga ada namanya P3SPS, jadi Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran. Itu yang selalu kita lakukan ke radio, ke TV. Tolong ini pegang. Jangan sampai nanti kita lembaga yang mendapatkan izin dari negara karena menggunakan frekuensi publik, malah kita yang memunculkan informasi bohong atau hoax itu ya. Itu tidak boleh. Apalagi kita dipersoalkan. Berbeda ini dengan media sosial yang sekarang ada, yang kita sering sebut dengan OTT namanya. Apa bedanya? Beda ada betul. di mana? Ada di mana KPI ketika bicara tentang media, katakanlah media konvensional ya. Kemudian ada media
sosial. Ya. KPI ada di mana dalam posisi? Nah ini kita harus ada bedakan. Inilah yang tantangan terbesar dari media konvensional, media mainstream yang kita sebut TV, radio, dan media cetak dengan media OTT namanya, over the top. Jadi over the top artinya audio visual berbasis internet atau yang sering disebut dengan medsos, kemudian ada YouTube, ada berbagai macam platform itu. Kita ranahnya adalah di media yang memang menggunakan frekuensi publik ya dengan undang-undang penyiaran, karena di situ KPI hanya mengatur lembaga penyiaran TV dan radio. Sementara untuk media berbasis internet itu adalah ranahnya undang-undang transaksi elektronik. Jadi kita itu bukan urusan KPI. Bukan urusan KPI. Karena kalau itu ranahnya, kalau ada pelanggaran media sosial yang marak sekarang, itu tanggung jawabnya di pribadi atau individu mereka. Jadi itu pedomannya adalah undang-undang transaksi elektronik. Kalau misalnya dia mengunggah sesuatu yang sifatnya misalnya dia membuat persoalan atau hoax, dia tanggung jawab sendiri. Berbeda kalau lembaga penyiaran, di undang-undang penyiaran kita pasti ada teguran. Teguran pertama tertulis, kemudian teguran kedua, teguran ketiga, bahkan nanti pencabutan izin. Nah, izin dari frekuensi yang digunakan untuk kepentingan itu, karena itu frekuensi publik. Nah, kalau ini kan tanggung jawabnya ke pidana dia. Kalau ini adalah kita bagaimana ke persoalan kelembagaan, kemudian ada, dan ini saya pastikan kalau di lembaga penyiaran itu nggak ada istilah hoax gitu, karena itu ketat sekali saringannya. Sampai menjadi berita. Berita itu sampai tayang di TV itu prosesnya panjang. Panjang sekali. Kemudian sehingga ada editor juga kan. Iya, itu karena kita ketika tayang, anggap contoh ya. Nah, misalnya kayak Pak Wisnu sekarang kita kan lihat sering podcast, ada orang merokok sambil podcast kan. Itu kalau di media sosial di OTT itu bebas. Ya, tapi kalau di TV, pasti tegur sudah, tegur, kemudian acaranya kita stop dan memang pada akhirnya kita muaranya pencabutan izin seperti itu. Ini yang bedanya, dan memang betul sekarang ada rencana merevisi undang-undang penyiaran, agar KPI juga punya kewenangan untuk mengatur itu. Itu sudah masuk ke prolegnas ya, sudah lama sekali. Undang-undang penyiaran kan 2002. Ini kita sudah 2023 berarti 21 tahun loh. Undang-undang penyiaran itu, dan setahun yang lalu sudah mulai coba akan dan ketika itu orang tidak belum ada ini ya tentang medsos yang sesungguhnya sekarang menjadi kekuatan baru. Makanya ini sekaligus tantangan juga bagi lembaga penyiaran kita. Makanya saya sering monitoring ke TV, radio itu hampir semua mengeluh, Pak, tolong dong ini kita dijaga ketat, kita diawasi ketat dengan Undang-Undang 32 tahun 2002, kemudian P3SPS, peraturan KPI dan sebagainya. Tapi itu gimana Pak? Kok liar sekali ya, itu bebas sekali itu. Gimana caranya mendukung? Itulah selalu perdebatan kita di KPI. Artinya nggak ada kewenangan apapun bagi KPI. Kita hanya bisa bersinergi dengan lembaga-lembaga terkait ya. Misalnya dengan polisi, dengan siapapun yang memang kira-kira itu kita kadang-kadang diminta untuk memberikan rekomendasi. Nah, ini ada tayangan audiovisual gimana nih Pak? Itu. Misalnya kemarin dengan Dinas Kesehatan di Kota Denpasar, dia buat iklan-iklan produk gitu ya, iklan kesehatan ini Pak gimana? Kita lihat dari tayangan itu, ini kira-kira kalau dibawa ke TV ini kemungkinan melanggar. Silakan. Jadi dia pakai rekomendasi, kemudian dia akan berikan masukan kepada para IKM itu ketika misalnya menyampaikan produk, iklan dan sebagainya. Jadi kita memang menjadi semacam lembaga konsultasi untuk hal-hal yang berbau audiovisual itu, khususnya di medsos. Ya, yang di medsos itu. Jadi berapa kali kita melakukan? Kalau yang di media mainstream ini memang kewenangan penuh ada di Betul, KPI, kita kewenangan penuh melakukan pengawasan. Betul. Jadi untuk radio kita di Bali sekarang ini kan ada 66 radio ya, seluruh Bali. Kemudian ada TV yang sebelumnya TV analog itu ada 16. Sekarang di TV digital kita sudah siaran sekitar 30. Jadi 30 channel kita awasi, kemudian 66 radio kita awasi, itu setiap hari kita awasi, dan tentu tidak bisa kita awasi secara sendirian, tapi berkat juga masukan masyarakat. Gimana cara mengawasi? Ini kita di tempat kita memang ada TV Pak. Nanti suatu saat Pak harus datang ke kantor kami ya. Jadi melihat bagaimana TV kita tuh setiap hari nongkrongin. Memang berbeda dengan dulu ya. Dulu tiap hari orang nonton, itu staf kita kan nonton, tapi sekarang sudah ada alat DVR dia merekam ya. Jadi selama 1 jam itu rekaman itu bisa sampai seminggu. Jadi nanti 1 hari pagi itu kita cek review ya, khusus untuk siaran lokal ya. Kalau untuk siaran nasional kan memang dari KPI pusat. Jadi kita selalu buat
laporan. Jadi hari ini siaran lokalnya apa, kemudian pola acaranya apa, ada pelanggaran tidak sebagainya nanti dilaporkan. Setiap hari kita update seluruh Indonesia. Jadi misalnya kalau ada, ini siaran lokalnya enggak pas, enggak ini kita panggil, kita komunikasikan. Kadangkala kan teman-teman TV itu sesungguhnya tidak ada niat untuk melanggar itu. Kadang-kadang karena agak teledor sedikit gitu, dia lupa atau editornya kelewatan sedikit itu kan. Itu kadang-kadang di situ persoalannya, sehingga karena mereka sudah sangat ketat sekali kita aturannya yang membuat mereka tidak bisa sembarangan. Seperti itu. Apa saja yang dikontrol oleh KPI berkaitan dengan media mainstream itu? Kalau kita berkaitan dengan kontrol dan pengawasan tentu konten Konten isi siarannya itu kan ada misalnya jangan sampai melanggar unsur sara ya, kemudian ada pornografi di situ, kemudian ada kekerasan di situ, kemudian juga ada hal-hal yang melanggar nafsa sebagainya itu ya, misalnya kalau orang merokok itu kan kadang-kadang saya beberapa kali dari rekap yang kita lihat di KPID. Sesungguhnya misalnya contoh di Bali kan, ada orang mebat rame di syuting sama teman-teman TV, di belakangnya ada yang merokok, plus dia lupa padahal dia syutingnya untuk di depan aja, di belakangnya tuh ada merokok, ada penampakan. Dia lupa ngeblur, sehingga itu kok melanggar. Kenapa? Sebetulnya kan memang tidak boleh karena itu menunjukkan kepada anak kecil nanti siapa tahu merokok. Nah, model-model begitulah. Kemudian yang kita juga lihat mungkin ada kadang-kadang ada belahan dada gitu, dia lupa kalau pas lagi ini lupa ngeblur gitu ya. Yang model-model begitu. Terus kemudian ada kalau sampai hari ini yang banyak atau mungkin yang masuk ke kita adalah lebih banyak soal iklan-iklan obat gitu ya, khusus di radio. Tapi selalu kita konsultasi dan sebagainya, mereka sudah mengikuti lah seperti itu. Oke, bagus. Sebentar lagi, bukan sebentar lagi sih sebenarnya, ini kita sudah mulai memasuki tahun politik nih. Iya. Betul. Dan tentu media mainstream salah satu alat dalam rangka mensosialisasikankah atau dalam tanda kutip berkampanye kah gitu. Nah, ada nggak KPI bisa mengatur hal-hal yang berkaitan dengan politik gitu misalnya? Pasti ada. Ada ya. Gimana? Jadi kita biasanya kalau pengalaman-pengalaman sebelumnya dan kita sudah mengikuti proses itu, ada yang disebut dengan MOU atau PKS atau perjanjian kerjasama, biasanya dengan KPI, kemudian dengan KPU, Bawaslu gitu ya, bahkan dengan Komisi Informasi. Di situ biasanya kita ada juklak juknis, apa yang boleh disiarkan di TV, radio, apa yang tidak boleh. Kemudian masing-masing peserta pemilu berapa menit boleh menyampaikan sesuatu, berapa boleh untuk kampanye, ada itu durasi-durasinya. Itu secara teknis biasanya kita akan mendapatkan dan melakukan itu biasanya pada saat masa-masa sebelum kampanye. Nah sekarang kan memang belum mulai proses kampanye ya. Jadi kita memang belum ada, tapi draft yang sudah ada sebelum dari tahun-tahun sebelumnya sudah ada, sehingga kita KPI pasti turut berpartisipasi menyukseskan pemilu ini. Jadi jangan sampai nanti lembaga penyiaran TV radio tidak proporsional, tidak adil kepada peserta pemilu. Karena bagaimanapun juga peran kita adalah memberikan keadilan. Jadi kalau misalnya ada lembaga atau kampanye dari partai politik tertentu, porsinya misalnya 1 menit gitu ya, atau misalnya 30 detik, itu ya segitu, tidak boleh lebih. Nah, itu yang sudah ada aturan-aturannya dan kita tinggal menerapkan. Dan mudah-mudahan nanti pemilu ini tidak sampai ada persoalan-persoalan lah. Artinya ini belum mulai. Ya karena kita memang belum mulai proses kampanye kan. Paling sekarang adalah proses sosialisasi. Nah ketika sosialisasi, kita di radio sekarang sudah memiliki juga namanya iklan layanan masyarakat. Kita bantu, kita bersinergi dengan lembaga-lembaga KPU dan sebagainya. Sesungguhnya kan ini bukan hanya gawenya KPU atau gawenya partai politik ya. Ini gawe kita bersama. Jadi kami mengambil inisiatif dari lembaga penyiaran dan KPI sudah membuat iklan untuk meneduhkan ya. Ya, jadi iklan layanan masyarakat itu kan wajib disiarkan oleh TV, radio minimal itu dari total siaran itu adalah 10%. Oke, berarti karena pemilu belum mulai kampanyenya ya. Kampanye. Kalau tahapan kan sudah mulai. Jadi yang diatur itu kampanyenya. Selama ini memang kampanye karena kampanyenya itu menggunakan media TV dan radio. Berarti di luar kampanye
itu memungkinkan. Memungkinkan artinya memang kan banyak yang masih sosialisasi ya. Karena ada istilah sekarang kan, ini curi start ya. Karena memang aturannya belum. Aturannya memang belum ada. Dan media tidak disalahkan ketika mereka harus mempublikasi, menginformasi atau merekam atau apapun itu tentang peristiwa-peristiwa politik. Ya. Karena kita tahu juga kan, nah teman-teman di yang kontestasi pemilu, kemudian peserta pemilu kan juga sudah membaca aturan-aturan itu, tahu lah di mana kira-kira masuk, di mana enggak. Kalau masuk di sini akan melanggar kan itu ya. Jadi kita mereka sudah sangat paham. Tetapi kan masyarakat tidak kadang-kadang begitu. Iya, kan? Kita harus inilah perlunya sosialisasi seperti itu. Ya. Kita sering menyampaikan ini belum masa kampanye ini dan calon juga belum ada. Jadi kalau mereka misalnya tampil kok terus tampil itu partai itu, misalnya Mars itu kok terus tampil, itu kita itu masih proses sosialisasi mereka. Kadang-kadang hal-hal seperti ini kita aturannya tidak menjangkau. Kita kan tidak boleh melakukan tindakan di luar aturan yang kita pakai payung kan, nanti kita malah mal administrasi, jadi prosesnya malah melanggar kewenangan, sehingga kadang-kadang saya berpikir juga ini harus terus kita sosialisasikan. Jadi, bisa nggak KPI kemudian mengidentifikasi dan atau memberikan rambu-rambu? Karena sekarang kan agak abu-abu juga nih antara media yang punya kode etik dengan pemilik media yang di satu sisi di antara mereka banyak juga menjadi tokoh-tokoh sentral partai gitu. Ya ini memang pertanyaan sudah sangat lama ya. Jadi kepada KPI selalu begitu. Ini pemilik TV loh. Dia selalu kampanye dianggapkan itu ya. Atau mungkin sosialisasi atau menggunakan frekuensi publik. Kita di KPI selalu mengingatkan ini frekuensi publik, frekuensi yang diberikan oleh negara, sehingga tolong digunakan dengan baik. Tapi ketika kita bicara soal aturan, nah di situ kadang-kadang aturan pasal mana dipakai untuk ini kan itu ya. Itu karena memang prosesnya payungnya belum sampai di situ, sehingga hanya bicara dari sisi etis dan etika saja. Ini loh frekuensi publik. Dan akhirnya kita kembalikan kepada masyarakat. Akhirnya apa caranya adalah kita melakukan literasi terus kepada masyarakat. Ini bahwa bagaimana mencerna siaran baik di TV, radio secara cerdas. Bahwa ini adalah kampanye, ini tidak, atau ini apa sebagainya. Kita selalu begitu jadinya. Jadi dengan cara masyarakat lah kita lakukan literasi kan. Karena kalau melalui kepada teman-teman yang memang ya kita harus sadar mungkin banyak juga yang memang pemilik frekuensi itu adalah peserta pemilu atau memang ketua partai sebagainya itu kan ya, karena kita juga tahu proses lahirnya undang-undang ini kan juga dari proses politik ya. Contoh seperti undang-undang penyiaran yang sudah rencananya direvisi sejak tahun 10 tahun yang lalu sampai sekarang belum clear. Karena ya kita tahu tarik-menarik tinggi dan memang yang pimpinan partai juga kan ada beberapa yang dulu pemilik media kan, jadi dia ada kepentingan. Makanya saya ke setiap rakornas misalnya di KPI perdebatannya itu. Jadi ada lembaga penyiaran ini tolong dong jangan begini, karena di balik itu memang ada juga yang memang ketua partai, kemudian mereka melalui tangan-tangannya di DPR. Ya seperti itu. Jadi ini memang bagaimana antara idealisme, kepentingan komersial, kemudian kepentingan masyarakat, kepentingan publik bisa saling ini kan. Itu yang terus solusinya apa itu? Nah, kalau kita bicara soal solusi, sehingga kita pasti melakukan literasi dengan cara literasi terus. Karena memang tugas kita juga begitu. Makanya di situ di KPI tupoksinya kan bagaimana memberikan pencerahan literasi kepada masyarakat untuk mengelola informasi secara cerdas. Nah, itu salah satu cara. Jadi kita di KPI di Bali contoh, saya sudah keliling ke kampus-kampus ya. Jadi kita coba kemudian generasi muda. Karena ternyata apa? Generasi muda kita yang sekarang ini setiap saya tanya pertama, apakah Anda nonton TV? Enggak. Apakah Anda dengar radio? Oh enggak. Semua di ini. Makanya saya bilang, gimana caranya ini? Nah, akhirnya saya berpikir, tapi Anda pernah nggak nonton TV, siaran TV melalui tayangan di HP, di YouTube? Oh ya pernah. Nah itu salah satunya. Jadi kalau begitu berarti sisa TV ini masih tetap disukai, tetap ditonton, hanya tidak melalui layar konvensional begini, melalui gadget kan itu ya. Nah caranya apa? Nah itulah kita literasi itu tayangan TV begini. Yakinlah ketika misalnya ada siaran-siaran yang di luar TV misalnya, mohon maaf lembaga
penyiaran konvensional ini ada sesuatu yang melarang, orang masih kok mencari verifikasi di sini. Ini kok ada siaran begini, audiovisual begini, apa nih? Bener nggak begini? Coba saya nonton di TV di sini. Oh ternyata nggak benar. Nah, jadi makanya itu yang selalu kita tekankan kepada teman-teman penyiaran, jangan berkecil hati, jangan merasa rendah diri ketika kemajuan media baru luar biasa menjadi saingan dan tantangan, tapi mari jadikan itu sebagai tantangan dan kita melakukan konvergensi. Jadi orang seperti sekarang misalnya kita siaran, anggap beberapa radio siaran pendengar, tapi ternyata dia siaran langsung di YouTube juga kan. Jadi pemirsa gitu, orang ditonton seluruh ini kan. Berarti apa? Dia konvergensi. Jadi selain itu boleh, itu tidak masalah itu kan. Karena sekarang banyak saya lihat channel-channel TV itu juga membuat konten di media sosial. Itu dibenarkan. Itu inovasi itu. Inovasi mengantisipasi karena mengantisipasi kemajuan zaman. Kalau kita tidak begitu, kasihan juga teman TV ini. TV radio yang sifatnya konvensional kan ini sudah sejarahnya panjang sekali. Kehilangan momentum. Terutama yang sekarang yang saya sering ditangkap keluhan-keluhan itu adalah iklan. Mereka lebih banyak kehilangan iklan, porsi iklan kan dibagi ya. Ada yang misalnya sekarang pakai Instagram, Facebook, kemudian pakai endorse di situ. Padahal dulu kan iklannya di sini semua. Nah sekarang dengan begitu mereka akan berpikir, oh tayangan Bapak tidak saja ditonton di TV, tapi juga lihat di YouTube. Nanti kalau orang sekarang kan sudah begini, nonton TV, saya nggak sempat nonton TV lo kemarin, jamnya kan terbatas itu. Misalnya jam 6, boleh minta nggak linknya kan begitu, harus begitu. Kalau nggak begitu ngirim link, loh ini kok TV-nya kok gini ya, orang lari jadi. Itu inovasi-inovasi itu yang selalu kita tekankan khususnya di Bali kepada teman-teman TV, radio, kalau mau eksis lakukan itu. Kalau enggak nanti akan Anda tergilas. Artinya ketika misalnya media mainstream itu memanfaatkan juga media sosial. Lalu KPI itu kan hanya bisa mengontrol media mainstream. Nah, sesungguhnya kan sebelum dia upload ke YouTube, ke medsos itu kan sudah melalui proses. Nah, ini bisa kita ranahkan, artinya kita pengawasan kita itu. Jadi mereka, makanya saya selalu katakan ketika kita misalnya mendapatkan informasi di media sosial di luar lembaga konvensional TV dan radio yang sudah terverifikasi melalui perizinan itu, jadi mereka melalui proses, jadi mereka akan verifikasi, oh ternyata di TV, anggap TV A, saya karena tidak sempat nonton di TV konvensional, saya lihat di YouTube, oh ternyata ada beritanya, itu pasti sudah terverifikasi dengan benar. Jadi mereka kadang-kadang ingin memastikan apakah itu hoax atau informasi bohong atau tidak. Saya nontonlah di TV, tapi karena saya tidak sempat nonton di TV konvensional, saya lihat di YouTube. Ternyata ada, dan sekarang semua sudah begitu. Nah, jadi dipotong-potong, misalnya contoh, kemarin kan ada acara seminar Ibu Megawati misalnya di situ ya. Saya sempat nonton, apa sih omongannya? Saya nonton, ternyata ada di situ. Oh, ini dek. Oh, ini omongannya. Sehingga ketika saya belum terlalu percaya dengan yang sepotong-sepotong di media lain di medsos itu kan. Ini omongan begini, bener nggak omongan begini. Tapi ketika kita nonton di yang sifatnya konvensional, kemudian terupload ke OTT itu, ke medsos itu, kita baru tahu. Oh, sehingga masyarakat sekarang sudah sangat cerdas, Pak Wis ya. Jadi bagaimana membandingkan. Itulah tujuan literasi kita selalu dan nah, makanya sekarang tidak lagi teman-teman di KPI hanya nongkrongin TV, kerjanya nongkrongin siaran, cari pelanggaran, itu kayak wasit kan mandar-mandir cari yang mana yang salah gitu. Saya nggak bisa membayangkan karena TV itu siarannya 24 jam. Ya itu. Sementara TV yang dikontrol berapa itu? Belum ada radio sekarang loh. Di Bali radio ada 46 gitu kan. Ya itu makanya kita kadang-kadang maaf, kita ada di KPI ada 7 orang yang staf kita mengawasi ya. Itu mungkin tidak mampu secara ini. Tapi kita sudah ada alat. Ada teknologi. Tapi teknologinya udah canggih sekarang. Jadi alat rekam itu sudah bisa merekam sekian 1 bulan bisa. Jadi nanti kita tinggal preview. Misalnya ini biasanya agak rame permintaannya ketika pada saat kampanye. Nah, itu mungkin Bawaslu akan minta nih, dulu ada kampanye gini loh. Saya lihat di situ ada laporan, kita preview lagi. Itu di situ saya maka selalu tekankan kepada teman-teman di KPI staff, kita nanti tugas kita agak berat pada saat kampanye itu. Jadi Anda harus siap-siap. Gitu. Nah, kaitannya lalu dengan dinamika politik ya. Lagi-lagi saya ingin menarik ke obrolan ini ke peran KPI di dunia politik ya, karena politik ini kan dinamikanya luar biasa. Sementara tadi dikatakan harus ada kesepakatan atau MOU
antar beberapa lembaga lah terkait. Nah, sementara per hari ini MOU itu belum ada. Apakah harus menunggu kampanye dulu? Tidak. Artinya gini. Dan siapa yang berinisiatif? Apa yang kita bisa lakukan, gitu ya. Tapi karena MOU ini kan sudah setiap pemilu kita ada, itulah kan ada ketentuannya sebelum adanya MOU baru, MOU ini kita pakai dulu kan itu ya. Jadi dan itu sudah tersosialisasi ke partai-partai, mereka sudah paham lah, sehingga terutama mungkin LO di partai itu sudah oh ini Pak boleh dan sebagainya. Jadi kalau sekarang dalam konteks misalnya kontestan pemilu itu melakukan menemui masyarakat, kemudian mungkin dianggap oleh kampanye, tapi sebenarnya kita selalu mengatakan itu sosialisasi lah. Apa tidak ada terbersit misalnya di KPI untuk mengundang mereka gitu ya? Oh iya, nanti kita coba undang. Ini terima kasih masukannya. Ya, terima kasih masukannya. Diajak ngobrol. Kenapa? Oh iya. Ini langkah-langkah preventif. Betul. Kadang-kadang orang melakukan sesuatu karena ketidaktahuannya kan. Iya, betul. Iya kan? Beda dengan orang melakukan sesuatu dengan sengaja kan gitu. Betul. Nah ini usulannya bagus, ide yang bagus ya. Saya akan terima nanti, mudah-mudahan kita memang juga berpikir apa yang kita lakukan dalam pemilu ini kan. Salah satunya itu. Bahkan kemarin kita sebenarnya undang-undang konten kreator karena kita konsentrasinya kemarin TV digital itu. Nah mungkin sekarang karena sudah selesai di Bali sudah berlaku TV digital, berarti kita sekarang menuju ke misalnya salah satunya pemilu ya. Nanti kita akan undang mereka. Mungkin kita patokannya masih kepada MUI yang lama. Jadi kita kemarin saya juga dengan Bawaslu sudah ketemu apa yang kita bisa ini. Jadi beliau sudah memberikan masukan-masukan kira-kira persoalan-persoalan kampanye dulu atau pada saat pemilu dulu begini. Sehingga oh iya berarti kita perannya di mana? Oh di sini. Nah, jadi itu baru kita menerima masukan-masukan begitu. Iya. Kenapa penting ini dilakukan? Ya. Karena informasi itu kan ketika keluar ini sebarannya sangat masif, cepat ya. Kemudian seolah-olah informasi itu menjadi sebuah kebenaran. Ya, gitu. betul. Iya kan? Betul. Ketimbang nanti sudah keburu rame gitu ya. Pemadam kebakaran. Iya. Nah itu yang selalu saya tanamkan teman-teman di KPI komisioner yang sekarang itu. Kita harus melakukan pencegahan daripada penindakan. Saya ingat dengan KPK kan selalu bilang gitu, kita lakukan pencegahan dulu dong. Kalau penangkapan itu sebenarnya bukan prestasi. Itu kan kalau bisa sedikit orang yang melakukan pelanggaran kan lebih bagus seperti kita bekerja. Iya. Tapi kalau memang begitu kondisinya seolah-olah taring kita atau mungkin anggap kewenangan kita tidak berlaku, tidak pernah nangkep orang apa gitu. Bukan di situ kurangnya. Saya kadang-kadang beberapa kali saya jumpa pers dengan teman-teman. Nah, pertanyaan teman-teman di KPI, Pak, hari ini berapa TV, berapa radio ditegur dong? Aduh, saya bilang, memang harus begitu ya. Masa harus tegur? Tapi kalau bisa ajak ngobrol, kasarnya lain dari Bali, ajak nyatu kan lebih bagus begitu. Nah, contoh kemarin misalnya, Pak, saya ada dapat iklan. Kira-kira nih agak minuman keras Pak, boleh nggak? Nah itu dia diskusi. Oh ya kita diskusi, soal carikan pasal-pasalnya kira-kira kan kita kasih penjelasan. Oh ya daripada ini Pak, saya lebih baik enggak inilah kan. Kita juga lembaga penyiaran itu tujuannya untuk melakukan literasi pencerahan kepada masyarakat itu loh. Bukan lembaga yang malah menjadi meracuni masyarakat dengan siaran-siaran itu kan. Jadi kalau bisa dicegah dari dini silakan. Nah itu makanya kita bilang mari kita jadikan KPI sebagai rumah penyiaran bersama. Kalau misalnya tidak paham tentang undang-undang itu, undang-undang penyiaran ya atau P3SPS, ayo diskusikan. Kita selalu lakukan sekolah namanya Pak Wis ya. Kita selalu ada sekolah P3SPS, mereka semua insan penyiaran kita undang, kita berikan pemahaman apa. Tapi kadang-kadang namanya murid ya, kadang-kadang murid lupa mungkin atau kedodoran atau mungkin dia tidak nangkep semua kan. Wajar mereka bertanya dan kita berikan karena mereka berpikir kita yang paling tahu mungkin karena kita adalah lembaga pengawas sehingga ketika mereka bertanya ya kita berikan dan itu selalu saya kembangkan di KPI. Jadi kita lebih bagus melakukan pencegahan daripada penindakan. Sampai hari ini terus terang saja KPI di Bali sejak 2 tahun terakhir ini saya belum pernah mengeluarkan surat teguran tertulis. Jadi tertulis harus peringatan karena kalau begitu caranya nanti kalau suatu saat kita minta tolong apa, ada kepentingan-kepentingan yang sifatnya untuk emergensi, kepentingan pembangunan sebagainya harus informasi segera, kan nanti juga berhitung loh. Saya kemarin tegur kok inilah harus ajukan surat. Itu kan begitu. Kalau bisa ngomong, oh tolong dong itu bang ini gini kenapa kok siarannya? Oh ya Pak saya berbagi. Nanti puan misalnya besoknya lagi kita ngomong. Saya ini ada ini loh kita kerjasama dengan Pemda Bali misalnya tolong iklan ini disiarkan atau mungkin iklan layanan. Oh ya siapa? Kan enak kita. Itu saya selalu saya kembangkan itu Pak Wis. Jadi ini yang penting juga
dulu sebelum ada lembaga Ya. banyak pelanggaran kan gitu. Nah setelah ada lembaga mestinya pelanggaran itu makin sedikit bahkan nihil. Ya. Nah ketika pelanggaran nihil berarti lembaga ini sukses dong kan gitu. Bukan terbalik. Iya, Bukan terbalik kan? mestinya begitu. Jangan sampai nanti maaf misalnya kita dengan rumah orang lain. Dengan adanya lembaga ini anggap memberantas korupsi, kok korupsinya malah naik. Ya, ini pengalaman, ini pengalaman saya nih. Iya, iya, Jadi iya, ketua KPU. Iya, iya, iya. Saya ngomong sama Panwas. Ayo kita samakan visi kita. Iya, iya, iya. Jangan sampai masing-masing punya visi yang berbeda. Betul. Visi kita adalah bagaimana pemilu itu jurdil. Kan begitu kan? Ya, ya, sukses. betul. Ya. Nah, kalau pemilu sukses, berarti KPU dan Panwas sukses. Ya. Karena KPU dan Panwas ini Satu penyelenggara ya kan? Ya. Nah, jangan sampai makin sedikit pelanggaran KPU berhasil, makin banyak ditemukan pelanggaran Panwas berhasil. Ya. Kan salah. Mainstream yang salah itu. Karena kadang-kadang kan orang berpikir gini, kalau tidak ada pelanggaran saya ini seolah-olah saya tidak bekerja. Nah itu, ini di KPI kan juga begitu. Begitu ditanya sama teman-teman, berapa teguran hari ini? Masa sih harus begitu? Kalau saya bisa aja memberikan teguran, oh ini radio. Nah, begitu ada laporan, tegur. Banyak sekali. Tapi kan seolah-olah, loh berarti Anda tugasnya Anda apa? Kenapa tidak berikan pemahaman dia? Kan gitu jadinya. Dibalik kita. Mestinya kan tugas Anda juga memberikan pemahaman. Jangan, ya saya tadi bilang seperti wasit di bola lah. Tugasnya kan mondar-mandir hanya mencari kesalahan. Jadi wasit berhasil ketika dia mengeluarkan 10 kartu merah. Sukses dia kan. Juga tidak ada pemain. Berarti sukses sekali. Tapi dia lupa kalau penontonnya lu gol. Ya saya itu yang saya kurangi. Ini mesti harus semua refresh ini kan. Betul. Nah termasuk juga teman-teman media. Kadang-kadang saya, kalau misalnya saya datang, jangan dong tanya itu lagi. Kalau tanya itu kadang-kadang ya memang tidak ada pelanggaran. Oh berarti enggak ini gitu. Saya bilang ya memang berarti mereka melaksanakan undang-undang ini, aturan dan sosialisasinya kita berhasil. Kan itu. Iya jadinya. kan. Makanya saya kadang-kadang berpikir harus bagaimana berarti lembaga ini perlu ada apa enggak? Nah itu lagi itu balik. Lo kalau enggak ada juga pelanggaran lagi. Kan kita kan tetap sebagai polisi, sebagai wasit. Kalau kita misalnya, tuh kayaknya kok agak ini, tolong dong. Nah kan gitu kira-kira. Oh iya Pak, jangan sampai lewat gitu. Nanti kalau misalnya nggak ada yang lembaganya juga kelewatan ya kebablasan, rame kan. Kalau di Bali kan agak peka dengan SARA ya Pak. Misalnya kalau teman-teman di TV kadang-kadang mengangkat siaran-siaran, ya misalnya orang tidak boleh ke tempat itu, ke pura itu misalnya dia syuting begini. Nah itu yang sering kita ini, sehingga perlu sekali di Bali lembaga seperti ini untuk menjaga itu. Artinya KPI juga masuk ke ranah itu kan? Iya betul. Ya, jadi orang-orang KPI harus paham betul juga tentang. Iya kita biasanya kita minta masukan. Jadi kan contoh begini ya, saya selalu bilang sama teman-teman owner TV di Jakarta ketika kita sering komunikasi, ketika Anda masuk Bali mengangkat kearifan lokal Bali, konten lokal Bali, tolong komunikasi dengan KPI. Saya selalu bilang itu. Misalnya mengangkat orang A, kemudian dia memberikan dharma wacana misalnya terkait dengan agama sebagainya, kan itu harus berhati-hati. Saya harus berkomunikasi dengan Parisade misalnya, dengan MDA. Ini orang ini kira-kira bisa nggak untuk tampil di TV? Karena begini, kalau ini tampilkan nanti bisa menimbulkan kontroversi. Enggak kan itu. Kalau sudah menimbulkan kontroversi, ujung-ujungnya kan nanti KPI dicari juga. Loh ini kok boleh siaran itu? Dan itu mengalami kami. Itu begitu ada orang, ini ada siaran, ini kok begini? Akhirnya saya langsung ngomong di Jakarta, Bapak, Ibu, tolong ini mohon ini tokoh ini misalnya, tolong di di blok saja atau mungkin diturunkan saya dulu karena ketika ini ditampilkan nanti akan menimbulkan kontroversi. KPI punya kewenangan sejauh itu? Iya, iya, karena memang kita kan untuk menjaga Bali itu, makanya selalu kita adalah siaran sehat untuk masyarakat yang cerdas dan bermartabat. Siaran sehat itu kan dimulai dari sini, dari mulai proses pemilihan narasumber, kemudian proses pengangkatan konten, apa yang harus diangkat kontennya, sehingga jangan sampai menimbulkan kontroversi. Jadi beberapa sudah pernah kita lakukan itu. Jadi ketika contoh misalnya ada salah satu misalnya Trisanyo dulu ada begini, ini kok ini tokoh yang tampil di TV kok ini, itu kita langsung ngomong, ini kalau bisa umum lah, jangan ini seolah-olah kayak kampanye nih. Nah, mungkin Pak Wasdu pernah nonton itu kayaknya. Ini
ini pemilik si Anu kayaknya ya. Kok bisa ini? Akhirnya saya bilang jangan begitu, ini untuk kepentingan publik. Jadi mereka tarik. Akhirnya kemarin kita buatkan ini loh standarnya. Dan kadang-kala kan mereka, mohon maaf saya teman-teman di Jakarta kan tidak terlalu ngeh mungkin dengan budaya Bali. Bali mungkin sudah berubah misalnya jauh sekali. Dulu misalnya ada Trisandi yang sudah 17 tahun lalu digarap, itu Bali sudah lain sekali. Sehingga bilang, oke lah kalau itu saya KPI akan buatkan format Trisandinya misalnya dengan sesuai dengan koordinasi dengan PHDI, dengan ini gambar-gambar yang ditampilkan, gambar Bali kekinian saya bilang itu, sehingga seperti apa Bali ini, dan kemudian itulah ditampilkan sekarang. Karena kadang-kadang juga teman-teman di situ berpikir, Pak ini anggaran soalnya tidak ada karena kita harus bikin yang baru, biaya itu macam-macam mereka. Ya udahlah kalau gitu kita kerjasama, saya juga ada di KPI dan ini ayo kita pakai, itu juga untuk kepentingan Bali. Itu yang saya lakukan, dan mungkin Pak Wisnu sudah lihat contoh misalnya tayangan Trisandi sekarang itu sudah balik ke kini. Ya paling tidak kan peran Parisade itu menjadi alat kontrol kan. Karena itu urusannya urusan umat. Umat. Gitu kan. Jangan sampai nanti malah maksudnya baik, memberikan pencerdasan. Dan mereka juga tidak tahu kan. Tidak tahu. Karena di sana kadang-kadang, oh ini gini ya, oh gini ya. Nah, ya mohon maaf sebenarnya kayak di agama lain kan ada juga. Oh, ini kalau ini naik, ini ribut ya kan, kita jangan sampai di Bali seperti itulah. Itu yang selalu saya tekankan kepada mereka, selain mengangkat kearifan lokal. Jadi ini Bali begini sekarang, begini. Oh ya Pak, ini yang saya maksud, biar KPI itu selalu mengarahkan kita. Itu mereka. Artinya KPID juga punya peran dalam rangka menjaga adat dan budaya Bali. Iya. Jadi bahkan gini lagi mereka kadang-kadang, Pak kalau begitu boleh nggak gini aja deh kalau itu. Tolong direkomendasi siapa atau konten-konten kreator di Bali yang bisa mengangkat. Nah itu maksud saya itu loh. Jadi kalau misalnya ujung-ujung misalnya datang kemudian membuat tayangan, kalau di Bali bilang seluah itu misalnya, ini kok tidak ada orang Bali begini misalnya, tapi kok ini tayangkan begini, kan berarti dia pola pikir nasional, anggap tidak Bali, sehingga lebih baik begitu. Satu sisi itu juga mengangkat perekonomian masyarakat Bali. Di Bali banyak sekali loh konten-konten kreator atau PH atau production house yang mampu menayangkan hal-hal yang sifatnya visual yang bagus itu. Pertimbangannya dulu kan di Bali nanti takutnya standar kita beda Pak dengan TV nasional. Saya jamin banyak kok di Bali orang-orang bahkan film-film karya-karyanya internasional loh itu udah bilang jangan gini. Nah soalnya saya pernah sekali. Ya itu mungkin Anda belum salah orang. Mari saya tanya ke KPI, saya akan arahkan siapa kira-kira. Oh nih kita undang kreator ini loh ada ini. Nah sekarang contoh Pak Wisnu ya. Ada 30 channel loh itu. Dan itu semua TV kan wajib siaran lokalnya ada minimal 10%. Nah seperti sekarang ini misalnya ada podcast begini. Ini bisa ditayangkan di TV. Nah, jadi kan sekarang zamannya sudah canggih. Mereka anggap kita ini sudah karya ini ya, sudah karya podcast ini. Mereka dikasih karya begini luar biasa. Sehingga akhirnya cuma alasannya juga, Pak dana kami nanti. Sebetulnya masyarakat itu yang konten-konten kreator itu kadang-kadang tidak dibayar pun tidak masalah. Dia tampil di TV konvensional lain loh. Kan begitu. Orang seni kan. Seni itu mereka kadang-kadang tidak punya celah atau jalan gimana caranya tampil di TV itu biar saya gini tuh. Nah inilah ini Bapak harus bertanya selalu, saya bilang gini. Jangan selalu pikirannya hanya uang. Itu biaya produksi tinggi sebagainya. Bagi saya tidak itu dulu. Jadi nanti dengan sendirinya memang betul diakui kalau untuk siaran-siaran lokal itu, mohon maaf misalnya dari sisi komersial iklan kan mereka kecil sekali. Itu artinya tidak memenuhi, tidak menjual itu. Tapi kan kita hidup di Bali misalnya, di daerah-daerah lain juga gitu. Kita kalau nonton tayangan yang seolah-olah ada di Bali padahal tidak di Bali itu kan. Di sana di mana itu? Siapa orang itu misalnya? Kita tidak kenal di Bali, katanya tokoh agama, tapi kita tidak kenal di Bali kan. Nah, itu kita sayangkan. Sehingga kemarin itu beberapa TV sudah minta, Pak Ketua tolong saya minta ini ya, saya rekomendasi berapa orang ini tolong, ini bagus orangnya ini, coba nih pakai. Ada beberapa sudah mulai. Tapi kalau TV nasional mereka kan harus buka perwakilan atau apa? Ya itu mereka minimal artinya siaran lokal. Nah siaran lokal itu 10% dari dan siaran lokal itu bisa itu siaran lokal itu harus digarap oleh orang lokal, disiarkan di lokal, kemudian dibuat di lokal dan SDM lokal itu sebenarnya. Itu secara ekonomi kan sangat memberikan kesempatan. Cuma 10% kan. 10% ya memang ketentuannya 10%, tapi ada di situ secara bertahap harus sampai 50%. Tapi kan kita juga harus memikir mereka juga adalah kepentingan
bisnis karena mereka adalah perusahaan kan itu ya. perusahaan. Jadi cuman sekarang kalau pagi-pagi Pak Wis kan sudah lihat itu siaran lokal kita wajibkan mereka sudah mulai. Dan saya bilang siaran lokal ini jangan juga siaran yang lama-lama yang sudah 1000 kali ditayangkan itu bahkan orangnya udah meninggal loh. Saya bilang Anda kok gini ya Pak saya gini enggak. Ya kadang-kadang cari aja konten kreator kerjasama dengan dia aja ini mereka kan tayang di YouTube-nya tayang ini itu bawa ke konvensional. Nah silakan nanti ini saling membutuhkan loh ini. Betul. Ya saling membutuhkan. Selain juga kadang-kadang kan tidak semua orang nonton di YouTube, tapi ada yang orang memang suka nonton TV. Gitu. Saya bilang begitu, oh gitu Pak, bisa kalau mau saya carikan. Tapi memang ya namanya orang kadang-kadang perlu dibantu juga, gitu ya. Kalau ada iklan ada ini boleh lah dibagi. Itu kan itu persoalan bisnis ya, persoalan teknis bisa diatur. Saya bilang. Iya. Jadi begitu Pak, makanya tantangan luar biasa sekarang ini dunia TV, radio, konvensional dan setiap saya datang ke radio pasti mengeluh Pak ini kita nih kok sekarang aduh iklan kurang Pak media baru selalu mengeluh begitu. Saya bilang loh kok mengeluh tapi kok orang kok masih juga ada yang bertanya ingin mengajukan izin baru loh. Saya kadang-kadang heran apa kepentingannya ini Pak saya bikin radio begini loh Pak gini. Oh ya saya ingin bikin ya satu sisi mungkin orang punya radio kan keren jadi bisa jadi apalah itu misalnya kan punya TV juga begitu. Ada juga yang mengajukan Pak ada izin baru nggak, izin TV baru dong. Saya bilang sementara masih belum kalau di kita informasinya kan. Tapi persoalannya ini loh radio anggap 66 radio Pak ya. Itu yang eksis itu kira-kira baru paling 40-an. Nah, yang lain ini ya enggak siarannya kadang-kadang enggak ini pola siarannya berbeda, pengurangan tenaga, kemudian juga apa namanya powernya juga kecil, sekedar ini aja. Bahkan kan ada beberapa radio yang boleh dikatakan mati lah, tidak siaran. Dan saya kemarin sempat memberikan satu rekomendasi untuk pencabutan izin itu karena sudah tidak siaran. Tidak mungkin radio yang sudah sangat terkenal di Bali sudah lama enggak ini. Ya gimana lagi karena saya lihat loh ini kok tidak akan selesai karena sudah persoalan ownernya bermasalah dan sebagainya. Ini izin ini frekuensi ini tolong dong ini frekuensi publik mestinya kan bisa dipakai oleh orang lain. Ya misalnya siapa tahu Warmadewa pingin cari frekuensi kan bikin radio kan enak sekali itu langsung di situ. Akhirnya kemudian kita diskusi dengan direktur penyiaran Kominfo. Oh Pak Ketua coba KPID bikin mapping kira-kira mana radio-radio yang masih kemudian nanti kita coba diskusikan punya peluang usaha baru nggak di Bali. Artinya kita anggap cabut izin itu kemudian kalau orang mau silakan. Nah, itu sebenarnya bulan April kita diminta ada pembukaan April kemudian yang lain-lain juga begitu. Jadi kita mudah-mudahan nanti radio masih tetap disukai dan TV juga disukai seperti itu. Tantangan mereka itu medsos itu? Ya media baru. Kebanyakan. Sebetulnya kan saya sudah selalu bilang itu bukan hal yang menakutkan tadi. Yang penting kita melakukan konvergensi tadi itu. Jadi bagaimana mereka bersiaran kemudian juga diupload, diunggah di medsos sehingga masyarakat yang telat menonton. Jadi mestinya dia lebih kuat ya. Lebih kuat karena itu pasti tidak ada hoax di situ, tidak ada informasi bohong karena mereka sebelum itu kan sudah pasti seleksinya ketat sekali. Bisa begitu manajemen mereka sudah. Manajemennya. Kan tinggal ini kan sebuah perusahaan. Nah ini saya menarik ini Pak. Saya kemarin salah satu TV nasional ya. TV nasional, TV berita dia bilang. Bapak kita malah TV konvensional kita iklannya kecil sekali. Malah di TV ini iklannya besar dan ini yang mensubsidi TV ini gitu loh. Saya kaget juga saya. Salah satu TV besar loh saya bilang. Loh kok itu? Karena di sini ternyata anggap subscribe-nya sampai 15 juta. Jadi setiap bulan dia bisa menghasilkan katanya sampai 2M. Itu lumayan itu kan padahal tenaganya kecil kan tinggal memindahkan ini saja sehingga ini besar sekali ini yang dipakai untuk mensubsidi. Jadi kan ini luar biasa. Saya kaget oh ini cerdas sekali dah. Maka saya lihat subscribe sampai sekian juta wah pantas. Artinya harus mulai melakukan inovasi dan betul. Itu dibenarkan. Benar, tidak masalah. Dari sisi KPI ya. Karena itulah kita tujuannya mengadopsi kemajuan teknologi informasi. Iya. Nah terhadap masyarakat kita. Sekarang kan KPI ini juga tidak saja mengawasi media, juga bagaimana mengedukasi masyarakat dalam hal menangkap ya, menyarikan informasi yang begitu sangat masif ya. Apa yang harus dilakukan? Ya,
Makanya salah satu tagline kita selalu bicara siaran sehat untuk masyarakat cerdas dan bermartabat. Kita selalu melakukan literasi itu artinya pencerahan, kemudian sosialisasi semacam itu, bagaimana masyarakat itu pintar mengelola informasi. Jadi kalau misalnya ada informasi audiovisual khususnya, itu mari kita saring dulu sebelum kita sharing. Jadi ini kan informasi banyak sekali masuk ke media gadget teman-teman itu, dan itu yang selalu kita tekankan. Kalau ada hal-hal yang dianggap tidak pas, tidak sesuai, silakan lapor kepada KPI. Boleh. KPI itu sudah membentuk layanan informasi, ada kanal aduan melalui WA, melalui Facebook, semua lengkap sekali. Kita selalu tidak lanjuti, dan hampir setiap hari itu bisa sampai 15-20 masuk itu. Pak, ini siaran kita begini, kok TV-nya kok begini. Ini misalnya contoh, ada sepak bola. Kok dipotong terusannya Pak? Itu kan benar-benar begitu kan. Ini saya sedang nonton loh bola, tahu-tahu begitu selesai terusannya udah gol, itu gimana itu? Jadi kita memberikan penjelasan itu bagus. Ini bahkan memang teman TV nasional juga, Pak, enggak boleh begini Pak ya itu. Karena itu kan dia kan kalau siaran langsung. Ya, kalau siaran langsung ini Bali, ini Bali. Jadi Bali, ya mohon maaf, misalnya kalau di tempat lain juga kadang-kadang begitu. Saatnya kita sembahyang, kan. Kita harus saling menghargai. Ya, toh juga tidak terlalu lama sekali. Tetapi kan memang harus itu. Karena gini, ketika kita tidak bolehkan, ya silahkan aja, tidak boleh. Ada orang lain yang memerlukan informasi itu. Saya perlu pas jam terusannya misalnya. Lu kan tidak ada terusannya, ada juga yang protes kan. Saya sebagai pengawas kan ternyata banyak juga yang begitu. Makanya kita memadukan kepentingan masyarakat ini yang memang perlu ini, kita harus pencerahan sebagainya. Sehingga ada kemarin solusi misalnya, Pak, kalau misalnya ada siaran langsung ini boleh nggak terusannya dipakai running text saja dulu. Ya, berarti nanti beda lagi penafsiran orang kan. Nanti kalau begitu ada gini lagi, sembahyangnya cukup dengan simbol kan, berat juga itu kan. Istilahnya ada yang wajib. Gitu ada yang wajib. Kalau wajib itu nggak bisa ditawar-tawar. Lagi kan. Udah. Cuman kalau misalnya salah satu ada saya radio, Pak, saya jam 6 tank sudah harus, karena saya relay ke Jakarta berita nasional penting, boleh nggak maju dikit? Kan akhirnya saya komunikasi dengan teman-teman Paris ada kan terusannya itu misalnya jam sekian sampai jam ada rentangnya. Ada rentang. Oh berarti boleh segini. Masih diizinkan. Jadi ternyata kalau kita bicarakan semua bisa selesai gitu sebetulnya. Tidak saklek dengan aturan seperti itu. Enggak. Jadi kita yang penting masyarakat menyampaikan, kita pasti akan carikan solusi bersama-sama lah. Intinya kan berkomunikasi. Ya, karena tugas kita kan KPI itu kan ada 3 stakeholder ya, yaitu pemerintah sebagai regulator, kemudian masyarakat dan lembaga penyiaran. Jadi ini lembaga penyiaran juga kita pikir karena mereka adalah selama ini fungsinya sudah menjadi media pendidikan, media hiburan, pendidikan, kontrol sosial ya. Kemudian ada masyarakat juga kepentingannya apa, dan pemerintah juga kita perlu akomodir. Yang menjadi sasaran media itu apa? Hanya media swasta gitu. Kita malah di media insan penyiaran itu ada 4 Pak. Ya. Pertama adalah lembaga penyiaran publik. Lembaga penyiaran publik ini RRI, TVRI yang memang mendapatkan dana dari APBN, APBD. Yang kedua adalah lembaga penyiaran swasta atau disebut dengan LPS. Ini yang TV swasta, radio swasta, sebagainya. Yang ketiga adalah lembaga penyiaran komunitas. Nah kalau di Bali yang saya lihat baru ada 2 lembaga penyiaran komunitas, di Buleleng 1 sama di sini salah satu kampus gitu ya. Itu lembaga penyiaran komunitas. Yang ketiga adalah lembaga penyiaran berlangganan misalnya melalui langganan kayak di swasta itulah, di Villa, di TV misalnya. Jadi 4 lembaga ini adalah pengawasan kita. Makanya ketika proses nyepi kemarin itu kita pasti instruksikan semua ini berhenti siaran. Ya. Kadang-kadang di yang berlangganan itu bisa. Itu makanya cuma sekarang yang lembaga penyiaran berlangganan sudah sangat sejak tahun lalu, sejak saya di KPI itu mereka aktif sekali nanya, datang ke kantor loh, Bapak, saya ini nanti dikomplain orang ini, boleh nggak saya minta suratnya? Kadang-kadang saya kelupaan. Kita selama ini ukur lembaga penyiaran swasta, TV publik itu ya, berlangganan lupa. Akhirnya mereka sekarang datang selalu begitu, datang kita kasih surat, termasuk lembaga penyiaran berlangganan khusus yang di Bali. Karena kadang-kadang mereka kan untuk laporan ke pusat. Pak, kalau nggak ada surat dari KPI, kami nanti tetap dari pusat siaran kan kita tidak enak, kita yang diserang di sini di Bali gitu. Jadi mereka sudah sangat patuh dan saya sangat berterima kasih kepada mereka lah sudah bagaimana aktivitas mereka, peran sertanya luar biasa. Iya, oke. Ternyata KPI itu tugasnya banyak.
Iya, itu memang kalau hitung banyak ya banyak. Tapi yang penting kita rule-nya itu. Enjoy Ya, gitu. itu. Sebagai pengawas dan yang terpenting bagaimana kita bisa melakukan pencegahan. Ya, betul. Karena keberhasilan sebuah lembaga bukan seberapa banyak teguran yang dia harus keluarkan, tetapi justru semakin tertib penyelenggaraan penyiaran dan informasi yang disampaikan ini benar-benar mencerdaskan. Ya, betul. Kan gitu kira-kira Pak Gus ya. Ya, jadi kita juga berharap mungkin seperti Pak Wisnu, tokoh-tokoh kita dari kalangan kampus semuanya, ayo mari kita sama-sama peran serta bersama mengawasi karena ini adalah kepentingan masyarakat terutama kepada generasi muda kita. Kalau informasi audiovisual khusus kepada anak-anak khususnya yang sejak dini salah, nanti juga salah kita bersama semua. Itu kira-kira Pak Wisnu. Baik, terima kasih. Terima kasih Semangat. Pak Wisnu. Terima kasih. Kerja terus ya. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Selamat weekend. Demikian bincang santai saya dengan Ketua KPI Bali, Agus Astapa. Kita jumpa lagi dalam ngobrol yang lain. Terima kasih. Bye-bye.